Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya para penonton. Di kesempatan kali ini gue sebagai Kuming akan membawakan kisah tentang Fir'aun ya guys ya. Yang kalian tahu mungkin Fir'aun itu adalah nama, bukan. Fir'aun itu bukan nama. Sebenarnya Fir'aun itu sebutan untuk raja pada Mesir kuno waktu itu. Sebenarnya juga bukan Fir'aun. Yang disebutkan di sana sebenarnya adalah Pharaoh. Pharaoh itu adalah bahasa Mesirnya. Fir'aun itu adalah bahasa Arab yang kita kenal sekarang. Padahal namanya itu Pharaoh, bukan Fir'aun ya guys ya. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah Fir'aun yang musuhnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Ramses kedua. Ramses kedua ini disebut dengan The Great. Karena kenapa? Karena selain dia mengaku Tuhan, dia memang raja yang paling kuat, Fir'aun paling kuat dari sebelum dan sesudahnya gitu. Dia Fir'aun yang menguasai kerajaan selama 63 tahun lamanya. Yang lain paling cuma 10 tahun, 1 tahun, bahkan ada yang 2 bulan gitu kan. Nah, kita akan mulai kisah Fir'aun di video kali ini ya guys ya. Tapi sebelum kita mulai videonya pada kali ini, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa di follow ya guys ya. Dan jangan lupa di share, karena follow dan share dan komen kalian adalah wujud daripada dukungan buat gua guys ya. Thank you. Ya, kita mulai aja. Jadi pada malam hari itu Fir'aun mendapatkan mimpi. Dia mimpi ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Jadi Fir'aun ini mulai ketar-ketirkan, dibangun dari mimpi. Saya bermimpi buruk. Akhirnya dia ngotok-ngotok semua pintu-pintu penasihat-penasihat kan. Tuh, bangun, kau semua bangun. Dikumpulin kan, dikumpulin. Kalian semua kumpul, gue mau ngomong. Ada ngucuk-ngucuk mata kayak gitu kan, apa lagi nih Bang Fir gitu kan. Dia kan Firaun waktu itu dipanggilnya Bang Fir gitu kan. Aduh, apa lagi nih Bang Fir. Terus si Firaun ngomong, jadi gini, gua tadi mimpi buruk sekali kayak gitu kan. Ada anak laki-laki yang menghancurkan istana gua, kerajaan gua. Ini kira-kira artinya apa ya? Terus ada orang lagi ngatuk gitu, ngucuk-ngucuk mata. Walah, itu paling tuh ini loh, kayak mungkin hari ini tuh, malam ini tuh ada anak laki-laki yang lahir, terus nanti pas dia besar tuh menghancurkan kerajaanmu, kayak gitu mungkin artinya. Gitu aja kok repot, kok nggak ngerti. Terus Firaun tiba-tiba kaget gitu kan. Iya juga ya, kalau gitu ya, gue perintahkan kalian semua kumpulkan semua prajurit, bunuh semua anak laki-laki yang lahir pada malam ini. Gak cuma yang lahir ya guys ya, yang bayi pun dibunuh pokoknya nggak boleh ada anak laki-laki bayi yang ada pada malam hari ini gitu. Terus orang-orang pada, ini orang gila kali ya. Ya udahlah, ini raja kita, udah kita nurut aja gitu kan. Terus ada orang bernama Amram. Ini adalah bapak daripada Nabi Musa alaihissalam gitu kan. Dipanik, aduh, itu istri saya habis ngelahirin pula, kayak mana ya? Bang Fir, tolong Bang Fir. Apa kok mau apa? Gini Bang Fir. Ya, saya kan istri saya lagi hamil nih, lagi ngidam dia. Saya belum kasih makan. Kayak mana kalau saya pulang dulu kan ngasih makan dia? Kasihan dia lapar di rumah. Suka kata Firaun, memang istriku belum lahiran? Belum, dia masih bulan depan, kayak lahirannya masih lama. Sudah sana pulang, kata Firaun gitu kan. Akhirnya Amram pulang ke rumah. Dia kasih tahu istrinya kan, yang. Ya, jadi panggilan sayang gitu kan. Yang. Istrinya namanya Hebet gitu kan. Yang bet gitu kan. Yang bet, gini. Ini Fir'aun nih gak jelas nih. Dia menginstruksikan kalau bahwa semua anak laki-laki yang lahir malam ini harus dibunuh. Ini anak kita baru lahir ini. Kayak mana ini? Mending kau sembunyikan di mana gitu kan. Akhirnya Yokebed tuh kayak, aduh kayak mana ya. Akhirnya Yokebed ini punya inisiatif untuk membuang Nabi Musa alaihissalam, dihanyutkan ke sungai Nil. Supaya jauh dari kerajaan, biar nanti ada yang nemuin. Kasian kalau dibunuh kan. Terus dia timang-timang anak bayiku, aduh bayiku kok pasti selamat nak, tenang nak. Dihanyutkanlah ke sungai ini oleh Yokebed gitu kan. Ternyata tak diduga, tak disangka ya guys ya, besokannya Nabi Musa alaihissalam ini nyangkut di depan pemandiannya Asia ini istrinya Fir'aun. Asia tengok kan, wah ada bayi tuh. Wah udah lama saya gak dapet anak kan. Lah saya ambil aja nih anak kan. Diambil anaknya, dibawa pulang. Sudah lama saya tidak punya anak, saya pengen punya anak gitu kan.
Begitu pulang Fir'aun melihat. Fir'aun naik pitam. Alamak jajan. Itu semalam gua habis ngebunuh anak laki-laki, semua ku bunuh. Sekarang kau pungut anak laki-laki, kayak mana mau kau tuh? Terus kata si Asia, tenang aja sayang, tenang aja, yang ini tuh gak bakal mengkhianatin kita, gak bakalan dia akan menghancurkan kerajaan kita. Dia ini kan jadi anak kita, gak mungkin lah dia berkhianat. Tenang, ini tuh kita rawat dengan baik nih anak nih, kita didik dengan baik supaya dia berbakti dengan kerajaan, gak bakalan dia ntar menghancurkan kerajaan. Terus kata Firaun, oh ya sudahlah, udah lama kan kita gak punya anak kan, udah kita angkat aja sebagai anak gitu Firaun kan. Nah, lama kemudian si Nabi Musa alaihissalam ini kan lapar. Dia lapar waktu itu nggak ada susu formula tuh. Si Asia bingung, kayak mana nih sih nggak punya air susu kan. Akhirnya dibuatlah sayembara buat perempuan yang habis kehilangan bayinya semalam, yang air susunya harusnya dikeluarkan. Silakan susui Nabi Musa. Bagi siapa yang bisa menyusui Musa, nanti akan dijadikan sebagai karyawan di apa namanya, di kekaisarannya dia gitu, karyawan di kerajaannya dia gitu, sebagai pengasuh Nabi Musa alaihissalam. Oke, banyaklah itu ibu-ibu pada datang kan ke kerajaan, pada menawarkan, ini air susu saya. Disodorkan ke mulutnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musanya langsung, aduh saya tidak mau, dia menolak terus. Sampai pada akhirnya ada yang hebat, ibu daripada Nabi Musa alaihissalam ini. Memang yang namanya jagoan tuh terakhir datangnya kan. Datanglah dia terakhir, bagaimana kalau saya? Terus Asyah bilang, ya sudah, coba mungkin dengan kau dia mau disusui, dan mau. Ya karena ini susu ibunya sendiri kan. Nabi Musa alaihissalam mau. Akhirnya bapaknya si Nabi Musa ini jadi penasihat di kerajaan, mamanya jadi babysitternya Nabi Musa nih di kerajaan gitu kan. Wah mantap. Dan beberapa minggu kemudian si Fir'aun nih mulai gemes juga nih sama Nabi Musa kan, waktu masih bayi. Udah lama dia nggak pegang anak gitu kan, udah lama gak punya anak, dia pengen ngerasain yang namanya gendong anak gitu. Akhirnya digendong lah Nabi Musa oleh Fir'aun. Digendong. Terus kan jenggotnya Fir'aun kan panjang kayak gitu kan, panjang, terus dikasih kayak ring-ring gitu kan, jadi lucu gitu kan ya. Nah Nabi Musa alaihissalam ini waktu masih bayi dimain-main tuh jenggotnya, tarik ini kan set. Terus si Fir'aun, apa pula nih anak ini, jangan-jangan nih anak nih yang bakalan ngancurin kerajaan gua nih, ini masih kecil aja udah songong nih, apalagi ntar kau udah gede. Terus si Fir'aun langsung bilang ke pengawalnya, ambilin saya pisau, saya mau bunuh nih anak. Terus Asia bilang, tunggu, mau apa kok? Mau diapakan nih anak? Si Fir'aun jawab, ini anak songong, masih kecil aja udah songong, jenggotku tarik-tarik, ini jangan-jangan pas udah gede ntar bakal hancurin kerajaan nih, mending ku bunuh aja sekarang dia. Terus kata Asia, jangan dulu, ini kan anak kecil. Yang namanya anak kecil kalau tengok benda lucu tuh pasti dimain-mainin. Jenggot kau kan lucu tuh kan, makanya dimain-mainin. Dia tuh belum tahu yang mana baik, yang mana yang buruk. Dia tahu ya benda lucu ya dimain-mainin sama dia. Akhirnya si Fir'aun, enggak, ini kayaknya nih anak nih bakalan nih, firasatku pasti bener nih, ini anak nih pasti nih. Terus kata Aisyah, yaudah kalau gitu kita buktikan kalau ini anak emang gak bakal ngerti, belum mengerti yang mana baik, yang mana yang buruk. Kita buktikan gitu kan. Maka si Asyah memerintahkan kepada pengawal untuk membawakan 2 baskom. Baskom yang pertama isinya permata, baskom yang kedua isinya itu adalah batu bara yang menyala. Pokoknya si Asyah minta batu bara ini menyala benar-benar terang, lebih terang daripada permata. Disodorkanlah kepada Nabi Musa alaihissalam dua-duanya, ya kan? Disodorkan. Nah, Nabi Musa ini sebenarnya mau ngambil permata, tapi tiba-tiba Jibril turun, menepis tangannya Nabi Musa, terus diarahkan ke batu bara. Diambil batu bara, dimakan sama Nabi Musa. Lonyot bibirnya, nangislah dia, ya kan? Makanya Nabi Musa tuh punya cacat di bibirnya karena dia pernah makan batu bara pas masih bayi. Akhirnya dia nangis, diambil tuh Nabi Musa sama Asyah. Tuh kan ku bilang apa? Ini anak tuh masih kecil, gak ngerti yang mana baik yang mana yang buruk. Terus kata Firaun, kayak gitu ya?
Baru tahu aku. Terus tiba-tiba di sampingnya ada ini kan, ada pengawalnya megang tombak. Terus dia bilang, itu pun tak tahu. Ya kan, akhirnya udah selamat lah itu Nabi Musa waktu itu selamat ya. Selamat dan bertumbuhlah menjadi laki-laki dewasa. Pada umur 25 tahun, Nabi Musa alaihissalam dapat tugas dari Firaun untuk mengawasi pembangunan piramida-piramida di Mesir. Jadi si Nabi Musa ini disuruh mengawasi budak-budak kaum Bani Israel waktu itu, supaya mereka kerjanya benar. Nah, ketika Nabi Musa hari pertama mengawasi mereka, Nabi Musa kaget. Ternyata para pengawas di sana tuh nggak ada yang ramah. Ada budak jatuh dikit kecapean dipecut. Kerja kok, cepat kerja kok, kayak gitu terus. Akhirnya Nabi Musa ini kan gak tega kan. Terus dia bilang lah ke pengawasnya, kau tuh biasa aja lah. Janganlah kayak gitu, kasihan lu, dia belum makan itu. Kasihlah dia makan dulu, kasih minum dulu. Terus kata pengawasnya, kau tahu apa nak baru? Kau diam saja ini urusan saya. Terus kata Nabi Musa, jangan digituin juga lah, angkat dia baik-baik. Terus kata pengawasnya, udahlah kau gak usah ikut campur. Kau itu bangun, pecut lagi. Nabi Musa naik pitam kan, ini orang dikasih tau baik-baik gak bisa ya, pukul ya, pak gitu kan. Nabi Musa tuh niatnya cuma mukul biasa, set. Tapi ternyata tak disangka, tak diduga, ternyata orang yang dipukul Nabi Musa tuh mati guys ya. Karena yang namanya nabi, semua nabi itu dikaruniakan dengan kekuatan 10 orang laki-laki guys. Jadi emang strong banget. Dia niat mukul biasa mati tuh orang, bonyok lah palanya. Akhirnya Asia tuh melihat gitu kan. Asia melihat Nabi Musa membunuh orang. Asia bilang ke Nabi Musa, wahai anakku, wahai Musa, ayahmu tidak akan memaafkan ini. Pasti ayahmu akan membunuhmu sebagai hukuman. Lebih baik kau pergi sekarang, kau cari tempat persembunyian sampai semua aman, baru kau kembali, daripada kau mati dihukum sama Firaun. Akhirnya Nabi Musa kan ketakutan. Dia pergi ke hutan, dia pergi ke gunung Tursina begitu kan. Di situ dia mendekam karena dia itu takut cuk. Selama 15 tahun dia bersembunyi, 15 tahun dia bersembunyi, dan datanglah malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengumumkan kepada Nabi Musa alaihissalam, memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia telah diangkat menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam diberikan tugas pertama, itu kembali ke kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Dia diperintahkan untuk kembali dan membebaskan kaum Bani Israel dari penjajahan, dari perbudakannya Firaun. Maka Jibril berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, datangilah Firaun dengan perkataan yang baik-baik. Siapa tahu dia mau berubah, siapa tahu dia mau bertobat. Maka datanglah Nabi Musa waktu itu, datang ke kekaisaran, datang ke kerajaannya Firaun berdua dengan Harun. Harun ini seperti kerabatnya Nabi Musa alaihissalam ya. Dia datang ke situ dan dia memberitahukan kepada Firaun dengan baik-baik. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Firaun, kau ini bukan Tuhan. Kau ini manusia sama seperti saya. Kau dari bayi, kemudian kau beranjak dewasa, kau tua seperti sekarang, dan kau akan mati suatu saat nanti. Kau itu bukan Tuhan, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Terus si Firaun ngelak. Ini orang siapa sih semua amat? Musa, kau dari mana bisa menentang saya? Ini baru kau orang nih yang menentang saya ini. Dari mana bukti kalau kau adalah utusan daripada Tuhanmu itu? Dari mana buktinya? Maka Nabi Musa alaihissalam menggosokkan tangan kanannya ke dadaginya, set, lalu dia buka dan muncullah sinar yang terang benderang sampai semua orang tuh silau di situ. Semua orang tuh silau termasuk Firaun. Kemudian Firaun berkata, wah, kau ini penyihir, kau. Udah cukup. Kau penyihir kau. Fix kau penyihir kau. Kau itu bukan utusan Tuhan, tapi kau itu penyihir. Terus Nabi Musa mengelus dadakan, ya Allah, saya ini utusan daripada Allah, utusan Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Tadi itu kekuatan Allah, bukan kekuatanku, apalagi sihir. Maka Firaun menantang, baiklah, kalau itu bukan sihir, bagaimana kalau kita buktikan kau lawan si penyihir-penyihir terhebat di Mesir. Jika kau bisa menang, aku akan beriman kepadamu.
Si Nabi Musa berkata, oke, fine. Oke, saya akan buktikan bahwa kekuatan saya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sihir. Kemudian Firaun berkata, baiklah, kapan kamu bisa? Nabi Musa menjawab, di hari zina. Zina ini bukan zina seks bebas ya guys ya. Jadi di Mesir itu zina artinya emas. Di hari zina itu sebulan sekali diadakan oleh Firaun. Di hari zina itu Firaun akan mengenakan baju-baju dia yang paling bagus, berhias-hiasan emas, kalung emas, cincin emas, semua emas, segala macam emas, singgasana emas. Dia akan duduk di singgasananya sambil dia berlagak seperti Tuhan. Dan di bawah orang-orang itu banyak sekali di lapangan akan memuja dia sebagai Tuhan. Siapa yang memuja Firaun sebagai Tuhan, itu mau apa aja dikasih. Lu mau seblak, lu mau boba, lu mau ricis, dikasih, semua dikasih. Semua pokoknya dikasih yang diminta. Yang penting mengakui Firaun sebagai Tuhan. Nah, di hari zina itu, datanglah hari zina itu, sudah berkumpul semua rakyat-rakyat Mesir beserta dengan 10.000 penyihir yang akan siap melawan Nabi Musa alaihissalam bersama Harun. Datanglah Nabi Musa alaihissalam bersama Harun, 2 orang. Cuma 2 orang nih datang nih. Disurak-surakin tuh sama orang-orang, wow, penyihir gitu. Terus penyihir-penyihir ini, 10.000 penyihir ini bilang ke Firaun, jadi cuma itu lawan kita. Cuma itu aja. Easy bos. Terus kata si Firaun, udahlah kau gak usah banyak cakap, gak usah banyak cincong, kau kampang ya. Kau lawan dulu, kalau kau menang, kau mau apa aja kau kasih. Itu kau lawan dulu tuh. Terus para penyihir ini, oke, kita rundingan. Wah, di rundingan, kita kira-kira mau bikin apa nih? Kita kira-kira mau bikin sihir apa nih buat lawan Musa nih? Oke, kita bikin sihir yang paling menakjubkan, sihir level atas, level dewa pokoknya. Sihir level dewa adalah mengubah benda menjadi benda lain atau menjadi makhluk hidup. Misalkan kayak mengubah botol jadi belalang, mengubah susu Prenagen terus ibu-ibu hamilnya keluar, misalkan kayak gitu, ya kan? Akhirnya mereka sepakat untuk mengubah seutas tali menjadi ular. Jadi 10.000 penyihir ini melemparkan tali ke tanah, seret. Kemudian mereka baca mantra, seret. Jadilah 10.000 ekor ular. Gini-gini doang nih ularnya nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Nabi Musa alaihissalam dengan Harun itu ketakutan. Aduh, kayak mana ini, kita mau apa ya? Aduh, kayak mana ini, belum turun wahyu. Kita turun wahyu dulu, santai aja dulu, tunggu wahyu datang. Maka datanglah Jibril. Jibril datang dan Jibril berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kau tidak perlu takut, santai. Allah menyuruhmu untuk melemparkan tongkatmu ke atas tanah dan lihatlah keajaiban apa yang akan terjadi. Maka Nabi Musa tanpa ragu, tanpa bimbang, dia lempar itu dengan tongkat. Begitu dia lempar, tongkat itu menjadi ular besar. Jadi ular besar, dan ular besar ini berjalan mengitari langit, mengitari bukit begitu kan. Dimakan semua ular itu satu persatu, sampai habis. Kemudian 10.000 orang penyihir ini tercengang. Alamak, udahlah kita sujud aja, kita sujud, disujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus si Firaun berkata, kenapa kalian sujud? Terus si penyihir bilang, sorry bos, ini bukan sihir bos. Kalau sihir itu cuma diam bos, nggak bisa nyerang bos. Ini dia bisa nyerang bos. Ini bukan sihir ini pasti kekuatan dari Tuhan ini. Ini nabi asli bos. Wahai Musa, kami semua beriman padamu Nabi Musa. Kami semua beriman padamu. Kami bersaksi bahwa kau utusan Tuhan dan Tuhanmu adalah satu Musa. Tuntun kami ke agama Musa. Maka pada waktu itu si Firaun gak taubat. Dia malah apa-apaan ini. Udahlah, saya pulang aja, dipulang akhirnya tuh. Nah, orang-orang rakyat-rakyatnya tuh yang mau nyembah Firaun, yang mau minta boba, yang mau minta ayam geprek, pada kecewa ya. Kita mau minta ayam geprek malah dia pulang. Gak asik lah. Gitu kan akhirnya semua bubar. Dan beberapa jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, termasuk 10.000 penyihir tersebut. Nah,
Dikumpulkanlah penasihat-penasihat di kerajaan Mesir oleh Firaun. Ini kita mesti apakan nih Musa ini? Ini udah kelewatan, ini saya dipermalukan di depan rakyat-rakyat saya, kayak mana ini? Terus para penasihatnya bilang, ya Firaun, jangan kau bunuh Musa Firaun. Kalau kau bunuh, berarti kau mengaku kalah. Santai aja, kita bawa santai aja. Udah kita lihat aja Firaun, kita lihat aja Nabi Musa tuh sampai mana dia. Kita lihat aja Musa tuh sampai mana dia berdakwah. Udah tenang, kalem, slow. Akhirnya si Firaun, udahlah, oke lah, slow lah, kita slow. Nah, beberapa bulan kemudian Allah mencoba mendatangkan bencana ke tanah Mesir. Sungai Nil dibuat merah semua karena ganggang merah tercemar. Ganggang merah ini, kalau kalian tahu, ganggang merah ini beracun. Ini racun bagi ekosistem air. Ikan-ikan kalau nyentuh ganggang merah udah pasti mati. Nah, betul lah, ganggang merah ini menyebar, jadi merah lah itu yang namanya Sungai Nil. Bahkan perairan di perkotaan pun jadi merah semua karena ganggang merah ini. Ikan-ikan pada mati, membusuk, dan kata-kata keluar dari sungai. Karena sudah tercemar sungai, kata-kata keluar. Ribuan bahkan jutaan kata keluar dari sungai itu. Menuju perkotaan mencari air bersih. Ternyata nggak ada air bersih di kota juga. Sampai kata-kata ini, kodok-kodok ini pada dehidrasi dan mati. Ketika kodok-kodok dan ikan-ikan mati, yang terjadi adalah pembusukan. Dan ketika ada pembusukan, yang terjadi adalah lalat datang. Lalat nih. Jutaan lalat pada datang. Dan ketika lalat datang, udah pasti bawa penyakit. Cuman kaum Nabi Musa alaihissalam, ada satu sumur milik umatnya Nabi Musa alaihissalam yang gak tercemar. Jadi orang-orang Nabi Musa alaihissalam tuh minum dari situ. Dan orang-orang kerajaan gak ada yang tahu. Kalau yang tahu pasti dibajak tuh sumur. Nah, ketika lalat-lalat ini datang, mereka membawa penyakit seperti kusta, diare, pernapasan, dan sebagainya. Sampai banyak yang meninggal karena itu. Akhirnya Firaun kumpulkan lagi nih tentara-tentaranya, para penasihat-penasihatnya dikumpulkan tuh. Ini kita harus gimana nih, udah gak ada air nih. Ini kalau kita gini terus caranya kita mati nih, cuma minum hammer tiap hari nih. Kita mati kalau gini caranya nih. Terus akhirnya penasihat-penasihatnya punya ide. Ya Firaun, coba gini ya, dengerin gue baik-baik ya. Ya Bang Fir, gini Bang Fir, gimana kalau kita kirim pasukan, bawa gentong-gentong besar keluar ke tanah Persia, lalu kita beli air di sana, kita bawa pulang, kita minum air dari sana. Terus kata Firaun, ide bagus tuh, langsung gas, digaskan tuh, dikirim ribuan tentara dengan gentong-gentong besar untuk membeli air di negara orang. Begitu tentara-tentara ini udah beli air di luar negeri, terus mereka pulang, di tengah perjalanan panas. Mereka semua dehidrasi, kausan. Diminuminlah tuh air semuanya sampai habis. Sampai di Mesir, jenderal daripada pasukan tuh ngebawain segelas air. Dibilang ke Firaun, ya Firaun, air tinggal segini. Ini kau minum habis, udah gak ada air dah. Si Firaun nanya, lah airnya kemana kemem? Kan gue nyuruh lu beli air. Terus kata jenderalnya, kita semua haus ya Firaun. Kita semua haus Bang Fir. Haus kita tuh, maka kita minumin tiba-tiba habis tinggal segelas. Gak nyadar kita tiba-tiba habis. Akhirnya si Firaun pusing lagi kan. Ya udah, terus solusinya kayak mana nih? Kalau kalian kesana lagi, beli lagi kesini juga pasti habis lagi. Terus kayak mana? Akhirnya ada satu orang penasihatnya yang agak cemerlang otaknya. Dibilang gini, Bang Fir, cuman satu nih cara yang belum lakuin. Apa itu? Kata Firaun. Lu belum minta ke Tuhan Nabi Musa guys. Terus si Firaun langsung, oh iya juga ya. Coba panggilin tuh Nabi Musa. Panggilin Musa. Barangkali Tuhan yang membantu. Dipanggilinlah Nabi Musa alaihissalam. Datanglah itu Nabi Musa alaihissalam kan ke kerajaan. Si Firaun dengan arogannya bilang, woi Musa, kau bilang Tuhanmu bisa membuat apa saja di sini.
kau bilang Tuhanmu bisa berbuat apa saja kan? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya tentu saja. Kalau gitu Musa, coba ya kau minta pada Tuhan kau itu, minta turunkan hujan. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan hujan, aku akan beriman. Terus kata si Nabi Musa alaihissalam, betul kau bakal beriman? Dijawab, tentu, selalu aja. Janji laki-laki bro, wes. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya, dia berdoa keras-keras. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan semua orang-orangmu, Tuhan semua umat, Tuhan semua manusia, Zat yang telah menahan hujan di tanah Mesir. Ya Allah, turunkanlah ya Allah, turunkanlah hujan sebagai tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah. Belum selesai berdoa, belum turun nih tangan, tiba-tiba petir menyambar, hujan turun deras selama 1 bulan. Turunlah tangan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Firaun? Tuhanku telah menurunkan hujan. Apakah kau akan beriman sekarang? Apa kata Firaun? Si Firaun bilang, wah, ini memang udah waktunya hujan, Cuk. Udah waktunya ini. Udah lama banget gak hujan. Nah ini waktunya hujan, pas aja itu kebetulan aja. Udah kau pulang lah, pulang. Tuhan kau gak guna, katanya. Si Nabi Musa alaihissalam, ini orang susah, bebal ini orang nih. Udah dipulangkan. Nabi Musa alaihissalam pulang. Kemudian tersebarlah berita bahwa Nabi Musa alaihissalam, Tuhan Nabi Musa alaihissalam bisa menurunkan hujan lebih hebat daripada Fir'aun. Maka orang-orang pada beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampailah berita itu ke telinga Fir'aun. Fir'aun naik pitam. Makin banyak yang tidak mengaku saya sebagai Tuhan kalau gini caranya. Kalau gitu kita bunuh sekarang yang namanya Musa dan pengikut-pengikutnya kita bunuh semua. Bunuh semua, nggak boleh ada yang tersisa orang-orang Bani Israel pada malam ini ya guys ya. Kumpulkan pasukan, gas. Akhirnya datanglah Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam, memberikan kabar, ya Musa, pergilah kau bersama kaum-kaummu. Karena Fir'aun sedang mempersiapkan pasukannya untuk membunuhmu dan seluruh orang-orang Bani Israel. Pergilah Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam segera bergegas dia pergi bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dia lari, dikejar oleh tentara Fir'aun, lumayan jauh nih, masih lumayan jauh nih. Begitu sampai di Laut Merah, semua kaum Bani Israel tuh pada panik. Udah kayak mana nih Firaun udah mau deket nih Musa. Ya Musa, kayak mana ini? Kalau kita ketangkap habislah kita. Terus Nabi Musa alaihissalam dia berpikir sejenak kayak gitu kan. Dia berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk ya Allah. Datanglah Jibril memberitahukan pada Nabi Musa alaihissalam, Musa, telah datang perintah kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruhmu memukul tongkatmu ke bibir Laut Merah. Dan kau akan lihat kebesaran Tuhan. Maka Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang beriman, dia ikuti saja. Udah ikuti aja bakal yang terjadi apa, kita ikutin aja. Dia pukulkan dipukulkan itu tongkat ke bibir Laut Merah. Pak. Dan ajaibnya, Laut Merah terbelah. Ada yang mengatakan terbelah jadi 2, ada yang mengatakan terbelah jadi 12 bagian. Dari jauh, Fir'aun dan tentara itu melihat Nabi Musa alaihissalam dengan pasukan-pasukan itu dikit. Dia meremehkan. Jadi cuma itu tuh pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Itu pasukannya Musa. Dikit kali. Bantai. Begitu mereka bantai, terus mereka ditampakkan dengan mereka semua itu ditampakkan dengan penampakan Laut Merah terbelah. Orang-orang para pengikut Nabi Musa, para pengikut Fir'aun tuh pada kaget. Kok bisa ya Musa ngebelah lautan? Tapi si Fir'aun ini dasarnya bebal cuy ya. Dia itu bukannya beriman malah bilang gini, kejar mereka full speed, jangan sampai mereka sampai ke tepi, full speed. Dikejar mereka masuk ke Laut Merah. Tanpa mereka sadari Laut Merah perlahan-perlahan dari belakang menggulung.
menggulung habis tentara Firaun. Sampai ke sisa Firaun lihat ke belakang, set, dia panik. Pasukan gua habis. Terus tiba-tiba Firaun cengok. Dia bilang begini, saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Belum sempat dia habisin kata-katanya, Jibril mengambil pasir dari Laut Merah, seret, terus disumpelin ke mulutnya Firaun. Pak engkau. Karena apa? Karena kalau nggak disumpel, terus si Firaun ngelanjutin kalimat tauhid seperti saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Musa adalah utusan Allah. Rahmat Allah akan datang. Mungkin si Jibril akan disuruh nyelamatin Firaun waktu itu dan Firaun bisa diampuni. Malaikat Jibril nggak mau. Dalam hadis riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, andai kau melihat waktu itu, aku memasukkan tanah Laut Merah ke dalam mulutnya Firaun sebelum Firaun menyelesaikan kalimat-kalimat tauhidnya, karena aku takut rahmat Allah akan datang padanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah, setelah itu Firaun mati, tergulung oleh lautan. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat jasad daripada Firaun keluar. Dan Allah berfirman, wahai Firaun, ku angkat jasadmu sebagai pelajaran untuk kaum-kaum setelahmu. Tapi mereka semua tidak ada yang peduli. Ini tamparan besar menurut gue. Kenapa? Karena memang zaman sekarang gak ada yang peduli dengan Firaun. Nggak ada yang peduli dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Firaun. Karena orang berpikir Firaun itu cuma mengaku sebagai Tuhan. Kita nggak bakalan ngaku sebagai Tuhan. Padahal pelajaran dari Firaun itu bukan cuma itu. Bukan cuma mengaku sebagai Tuhan tuh jadi orang kafir, bukan. Tapi lebih kepada lebih kepada istidraj. Istidraj itu adalah jebakan Allah berupa kenikmatan terus menerus sampai kita lalai hingga akhir hayat. Itu yang dialami oleh Firaun. Firaun tidak pernah sakit, keluarganya utuh, harta melimpah, raja yang sangat kuat, tidak terkalahkan, dia diagung-agungkan banyak orang. Nikmat itu terus dirasakan sampai dia lalai, sampai di akhir hayatnya dilalai. Itulah istidraj. Dan itulah yang terjadi pada kita sekarang. Kita dikasih kenikmatan, agar kita lalai. Kita lalai sampai mati dan kita nggak ada yang peduli. Itulah yang bisa gue petik daripada kisah Firaun sebenarnya. Bukan cuma tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi itu menurut gue yang lebih penting. Terima kasih yang telah menyaksikan, yang telah menonton gue dengan sabar. Thank you. Semoga gue bisa membagikan video-video lain-lainnya, kisah-kisah lainnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.